warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Hari ini kita akan menjelajahi dunia agribisnis perkebunan di Indonesia. Ini adalah sektor yang tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan, tetapi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana organisasi agribisnis berfungsi dan mengapa mereka begitu penting bagi masyarakat kita. Agribisnis, terutama dalam sektor perkebunan, memiliki banyak bentuk organisasi. Mari kita bahas 3 bentuk utama: perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan. Pertama, perusahaan perorangan. Ini adalah bentuk usaha yang paling sederhana, di mana satu orang memegang kendali penuh. Pemilik memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi ada tantangan besar, yaitu keterbatasan modal. Tanpa dukungan finansial yang cukup, petani seringkali kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Kemudian ada perusahaan persekutuan. Dalam struktur ini, 2 orang atau lebih bergabung untuk mengumpulkan sumber daya dan keterampilan. Kelebihan dari perusahaan persekutuan adalah potensi untuk mendapatkan modal lebih besar yang dapat mempercepat pertumbuhan usaha. Namun, risiko konflik antar anggota menjadi tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga hubungan antar sekutu. Selanjutnya, kita memiliki perseroan. Organisasi ini memiliki badan hukum resmi yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik. Dengan struktur yang lebih formal, perseroan dapat mengakses sumber daya yang lebih besar dan mendapatkan kepercayaan dari kreditor. Namun, dengan keuntungan ini datang juga tantangan pajak yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi keuntungan bersih perusahaan. Selain itu, ada berbagai jenis organisasi agribisnis lainnya yang memainkan peran penting. Koperasi agribisnis misalnya adalah contoh bagaimana petani dalam bersatu untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Perusahaan skala besar seperti PT Indofood menunjukkan bagaimana pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan secara efisien dan terintegrasi. Di sisi lain, startup agritech seperti TaniHub membawa inovasi dalam sektor ini dengan menggunakan teknologi untuk menghubungkan petani langsung dengan konsumen. Terakhir, BUMN seperti PT PN memainkan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan produksi. Tentunya, di balik semua organisasi ini ada cerita inspiratif dari para petani yang bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Mereka adalah pahlawan yang seringkali tidak terlihat, tetapi berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan ekonomi negara kita. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan iklim, mereka terus berjuang untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi, mari kita dukung sektor agribisnis perkebunan yang tak hanya menyuplai makanan, tetapi juga memberikan harapan bagi banyak orang. Dengan memahami dan menghargai peran organisasi agribisnis, kita dapat berkontribusi pada keberlanjutan sektor ini. Jika ingin tahu lebih banyak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.